request katanya itu materinya itu terkait perulangan sama fungsi. Nah, kira-kira kalau yang lain sama nggak kendalanya di situ? Returnnya, Kak. Gimana? Yang return. Oh, return juga, oke. Kalau array ada masalah nggak? Belum terlalu paham array. Oh, belum terlalu paham. Oke. Udahlah, 3 materi berarti. Oke, pertama kita apa perulangan? Oh ya, kalau boleh tahu perulangan bisa lebih spesifik nggak tentang apa? Ini ada for, while, sama do while satu lagi. Kira-kira ada lebih spesifik itu? Atau semuanya mau dibahas? Gimana? Gimana? Mau semuanya aja dibahas yang ini perulangan? Iya aja, Kak. Oke, jadi perulangan itu ada 3 kondisi itu, ada for, while, sama do while. Nah, setiap perulangan ini tuh ada karakteristiknya masing-masing gitu, yang nggak dipunyai oleh perulangan yang lainnya gitu. Kayak misalkan ini kita mulai dari for. Nah, kalau for itu kita bisa pakai for kalau seandainya jumlah iterasi yang kita mau itu udah diketahui lebih dulu gitu. Kayak misalkan contohnya itu menghitung deret bilangan asli misalkan. Itu kan kita udah jelas tahu kan ya. Misalkan kalau misalnya bilangan deret bilangan asli. Nah, for ini bakal jadi masalah kalau seandainya iterasinya itu kita belum diketahui gitu. Nah, oke, gimana kalau yang for udah jelas belum? Oke, saya anggap jelas ya. Nah, di sini while itu menutupi kekurangan si for. Nah, yang sebelum itu si for itu harus tahu nih, kita hanya perlu tahu kondisi yang bikin kondisi yang bikin perulangan itu terus berlanjut kayak gitu. Nah, makanya di sini lebih simple penulisannya, while kondisi langsung pernyataan gitu. Beda sama yang for ini kan kita harus ngasih tahu inisialisasinya. Nah, kalau yang do while itu mirip-mirip sama while, cuman kalau do while ini di sini kan kondisinya itu ada di bawah ya. Nah, jadi karena kondisi di bawah, jadi seenggaknya itu kalau do while itu pasti minimal itu satu iterasi jalan gitu. Beda sama while sama for. While sama for itu gimana? Nggak dicetak dulu kalau do while. Oke. Dicetak. Cetak gimana? Iya, jadi kan kalau do while, jadi dia menjalankan perintahnya dulu. Nah, terus baru ngecek kondisinya. Misalkan kondisinya belum terpenuhi, dia jalan lagi, terus jalan lagi. Nah, ketika terpenuhi baru stop. Bedanya pas penjalanan pertamanya itu. Iya kayak gitu. Jadi bedanya ngeceknya itu kalau do while itu di akhir. Makanya seenggaknya itu kalau do while itu pasti punya satu iterasi. Beda sama for while itu dia bisa aja nggak punya iterasi kalau seandainya kondisinya nggak terpenuhi dari awal gitu. Oke, Kak Iben lanjutin. Ini share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan, Kak. Habis 2. Ini lihat di layar aja, Ben. Ya, habis 2 itu ada perintah continue and break ya. Break, ya apa itu. Nah, continue and break ini sebenarnya kemarin udah ini ya, jadi diulang aja. Jadi apa sih continue and break ini? Jadi
Continue ini bisa kalau bahasa kitanya itu, kalau bahasa aku sendiri itu dia nge-skip satu bilangan itu continue. Jadi ya nanti bisa dilihat dari codingannya sih. Kalau di sini pernyataan continue digunakan untuk pergi ke bagian awal dari blok loop untuk memulai iterasi berikutnya. Nah, itu bahasa bukunya. Kalau bahasa akunya itu, jadi dia itu men-skip salah satu sesuai misalkan nanti ada kondisi men-skip bilangan tersebut, itu continue. Dan break ini adalah break itu memberhentikan program secara paksa meskipun program itu belum selesai. Nah, ini kita bisa lihat nih di contoh kan ya in i for i ya pokoknya gitu kan, i kurang dari 10 i plus plus kan. Nah, kita bisa lihat di outputnya yang dicetak bilangan 0, 1, 2, 3, habis itu 5. Nah, kenapa 5? Kita lihat di situ ada kayak penjelasan if kalau i itu sama dengan 4, maka dia di continue, berarti dia di skip atau diloncat. Nah, itu kalau continue. Nah, habis itu print bilangan lagi, jadi dilanjutin. Habis 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa sih kok di outputnya padahal i-nya kurang dari 10, tapi yang dicetak cuma 6? Nah, karena di situ kita lihat setelah print lagi itu ada perintah if i sama dengan 6 break. Nah, tadi yang kayak saya bilang itu, break itu memberhentikan program secara paksa meskipun perulangannya belum selesai, tapi kondisinya sudah terpenuhi, seperti itu. Itu buat break. Oke, paham nggak buat yang contingent break? Paham nggak? Itu goto ya. Goto ini diperlukan untuk melakukan suatu lompatan ke suatu pernyataan berlabel yang ditandai dengan titik 2. Nah, jadi ini sebenarnya sama kan kemarin udah sempat belajar fungsi ya. Nah, sebenarnya ini tuh sama sih kayak fungsi nanti jadinya. Kan bisa dilihat tuh, goto bawah itu pernyataan 3. Untuk umumnya tuh kayak gitu, misal kita lihat codingannya aja langsung. Pada contoh di atas, pada saat goto ditemukan, maka program akan melompat pernyataan label bawah dan melakukan pernyataan 3. Jadi itu kalau misalkan lihat dari sini itu, jadi dia ngelakuin apa yang ke goto. Misalkan goto, dia langsung ke pernyataan 3, baru pernyataan 1 dan pernyataan 2 kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di contoh di bawahnya. Nah, situ kan kita bisa lihat print f masukkan angka sekian f 2. Nah, if angka ini masukkan 7. Nah, ini kan ada perulangannya itu kan hingga. Jadi ini kayak program inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, misalkan kita masukin 1, dia bakal keluar lagi masukkan angka. Kita masukin lagi misalkan 3, ntar bakal keluar lagi masukkan angkanya berapa. Nah, nanti ketika si user ngeluarin 7 ini, nah dia bakal langsung ke apa ya bisa bilangnya, fungsi goto-nya ini kan kita lihat di bawah tuh, goto keluar. Nah, jadi dia ketika if angkanya udah ketemu 7, dia bakal ke program keluar yang di bawah ini, print keluar, print f keluar dari looping. Nah, jadi itu nggak bakal ngulang lagi, nggak bakal masuk lagi ke masukkan angka terus. Jadi nanti keluar dari loopingan. Nah, ini sebenarnya apa ya, nanti kalau misalkan di program ini, kalau yang aku tangkap itu, jadi ini bisa kayak user password sih kalau misalkan aku nangkepnya ya. Jadi misalkan, nah di sini tuh misalkan kita bikin if password sama dengan misalkan passwordnya 12345. Nah, pas di sini if angka yang dimasukin 12345, nah nanti dia bisa lanjut ke program berikutnya. Kayak gitu sih kalau contoh ininya yang aku tangkap, kira-kira bisa mirip ke masuk buat bikin program user login gitu.
Paham nggak buatnya Goto? Oke, paham ya. Oh iya, mau nambahin juga. Yaitu kemarin tuh saya juga searching kan ya. Sebenarnya kan kalau saya lihat tuh kan Goto kok kayaknya kalau di perulangan tuh kok mirip-mirip kayak Brick gitu kan ya. Nah, kira-kira tuh apa sih istimewanya Goto gitu? Nah, pas saya cari itu kelebihannya Goto itu ketika kita melakukan perulangan bersarang. Perulangan bersarang tuh jadi di dalam perulangan ada perulangan lagi kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita pakai Goto, itu kita bisa langsung keluar dari perulangan yang bersarang itu. Nah, beda sama break. Kalau misalnya kita pakai break itu berarti kan di setiap perulangan kita harus pakai break terus kan. Misalkan perulangan pertama itu di dalam nih, pakai break. Terus nanti setelah itu kan ada perulangan lagi, break lagi kayak gitu. Itu nggak efisien. Nah, makanya pakai Goto ini jauh lebih efisien kalau seandainya kita memprogram perulangan yang bersarang gitu, yang dalam lah. Tahu kan perulangan bersarang? Ya, oke. Kemarin kan udah dipraktekin lah ya. Ada for lagi gitu. Oke, ke Iben. Habis ini apa ya? Fungsi. Off cam. Oke. Fungsi ya. Oke. Dasar fungsi. Fungsi ini bahasa bukunya. Fungsi adalah sekumpulan perintah operasi program yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi. Hasil akhir fungsi akan berupa sebuah nilai balik atau return. Oke, itu penjelasan bukunya. Jadi fungsi itu apa ya? Jadi misal ininya aja ya penggambarannya. Jadi fungsi itu misal kita mau ada sebuah program itu nanti jadi misalkan kan ada yang inline itu ya. Nah inline itu kadang nggak cuman cukup sekali kan, nggak cuman cukup sekali. Nah misalkan di dalam inline itu ada penjumlahan atau pengurangan. Nah kita kan nggak mungkin kan ngetik inline ketik pertambahan dan pengulangan itu terus menerus di setiap inline. Misalkan inline kita di atas 10 gitu misal, kita kan nggak mungkin kan harus ngetik satu-satu plusnya, dan itu kan bakal boros waktu, boros memori juga. Nah makanya kita itu bikin fungsi ini. Jadi fungsi ini tuh fungsinya jadi fungsi itu kayak kita naruh nih program pertambahannya tersebut, kita taruh di atas, kita namakan fungsi pertambahan gitu ya, jangan fungsi pertambahan. Nah nanti ketika di dalam inline itu ada suatu pertambahan, jadi itu tinggal manggil fungsi pertambahannya aja, jadi nggak usah capek-capek ngetik. Nah itu bisa dilihat tuh di contoh. Nah kan itu ada hasil sama dengan hasil kali A, B, C. Nah hasil kali itu fungsi, kita lihat ke atas. Nah fungsi hasil kali ada integer A, B, C. Nah di dalamnya itu ada program, ternyata ada program hasil A dikali B dikali C. Nah itu programnya kan yang tadi sahabatku bilang kan, ini berhubung inline-nya cuma satu ya, kita mungkin sama aja langsung tulis aja A kali B kali C di dalam inline gitu kan. Nah cuman misalkan nanti ada 2, masa mau diketik lagi A dikali B kali C, masa terus kalau ada 3 diketik lagi A dikali B kali C. Supaya simpel itu kita bikin fungsi perkalian, misalnya kayak di sini hasil kali. Jadi nanti ketika nilai A B C nya itu tinggal nanti dilempar aja ke dalam fungsi. Nah nanti dioperasiin di fungsi, nanti dibalikin lagi nilainya. Nah keluarlah hasilnya kayak gitu. Jadi untuk mempersingkat penulisan pertama, terus mempersingkat kinerja juga sih. Apa lagi? Yang return Ben, gimana tanyain? Ada yang masih kurang jelas ke? Return. Gimana yang return? Masih ada yang kurang paham nggak? Mau tanya Kak? Yang bilangan prima Ya, kemarin. gimana? Kak mau tanya, itu kan yang difungsikan itu A kali B kali C ya? Kalau di inline-nya ya itu kan A kali B kali C gitu. Kalau di inline-nya kita ganti ke integral yang lain bisa nggak Kak?
Apakah Oh, harus maksudnya A? itu nggak usah ABC gitu? Iya. Apa gimana? Oh, bisa, Iya, bisa. nggak harus ABC gitu. Jadi kita misalkan kan itu di fungsinya kan A kali B kali C ya. Terus di in-main-nya juga Hmm. ABC. Misalkan ganti D, E, F gitu. Oh. In D, in E, in F gitu ya. Terus dikasih nilai DEF-nya itu. Nah, itu tuh apa hasilnya tuh yang bagian sebelum di print F itu Kak, yang hasil sama dengan hasil kalinya itu hasil kali tetap ABC atau DEF Kak? Boleh, boleh. Kita coba aja ya. Ini kita tetap samain dulu yang fungsinya. Oh iya, ada 3 ya. Oke, selagi ngetik, monggo dipikir-pikir dulu mau nanya apa. Returnnya yang dimaksud yang bilangan prima itu Kak, yang kemarin. Oh, oke. Kita tampung ya. Yes. Tadi apa? EFG misalkan. Ini maksudnya. Ini siapa yang nanya? Awal atau siapa? Awal tadi ada. Ini bukan maksudnya. Awal. Ya Kak. Jadi ini cuma ini aja sih apa ya? Anggaplah permisalan lah gitu. Jadi pokoknya tuh di sini tuh mewakili bilangan kedua B, integer ketiga C. Nanti mah kalau di in main-nya terserah mau pakai ABC lagi, EFG apa terserah itu. Kayak gitu. Oke. Oh ya tadi apa? Zulaika yang return ya? Belum ditulis. Oke. Yang masalah return aja kan ya? Yang apa yang bilangan prima itu? Iya Kak. Ini bukan sih.
Sebentar. Apa masalahnya? Oh, sorry. Oke, gini ya, kalau nggak salah kurang lebih. Oke, kayak gini. Yang mau ditanyain yang mana? Halo? Yang mana, yang ini atau ini maksudnya? Coba Kak, kalau bilangan masukannya bukan bilangan prima, Kak. Prima. Misalkan angka 50 gitu, Kak. 50. Oke, 50. Gitu. Gimana? Atau semuanya ini? Atau semuanya bingung? Gimana? Oke, ya udah, langsung ini aja jelasin semua. Oke, jadi kemarin itu kita suruh buat fungsi, nentuin dia itu bilangan prima atau bukan gitu kan ya. Kalau misalnya dia bilangan prima, kembaliannya itu berapa kembaliannya? 1. Kalau bukan bilangan prima berarti kembaliannya 0 gitu. Nah, oke, seperti biasa kita coba nentuin bilangan ini dibagi sama bilangan-bilangan sebelumnya itu dia habis dibagi apa enggak gitu kan. Nah, jadi di sini for in i-nya berarti dari 2, kalau dari 1 kan berarti langsung ini kan. Apa? Dia otomatis bakal bukan bilangan prima terus hasilnya gitu. Nah, terus di sini batasannya sampai n, batas atasnya. Terus ini increment-nya. Nah, di sini kalau misalnya si n itu dibagi sama i itu hasilnya 0, berarti dia itu habis dibagi sama bilangan sebelumnya kan. Berarti dia bukan bilangan prima. Nah, makanya langsung aja di kembaliannya itu langsung aja 0 gitu kan. Nah, kalau seandainya ternyata dari semua perulangan ini semuanya nggak habis dibagi, berarti kita jalanin return 1 ini, berarti kembaliannya 1, yang mana berarti dia bilangan prima. Nah, di sini maksudnya return 0 itu jadi gini. Misalkan 50 gitu kan ya, 50. Di sini berarti dari 2 kan ya, 50 dibagi 2 kan hasilnya 0. Nah, berarti return 0 kan. Nah, return ini fungsinya itu selain mengembalikan nilai, itu juga menghentikan program gitu. Makanya ini kan sebenarnya kan pas waktu di 2 ini kan mestinya belum selesai kan ya. Nah, karena di sini udah di return, jadi udah selesai gitu aja gitu. Maksudnya kembalian 0 itu apa? Nah, jadi itu di sini tuh si is prime-nya itu nanti punya nilai 0 lah, anggaplah punya nilai 0 gitu. Yang mana nanti kalau seandainya kita sandingkan dengan bilangan variabel lain, misalkan ini kita ini dulu. So, di sini begini. Tadi pesan ketinggalan itu. Nah, jadi kalau seandainya kita sandingkan dengan variabel lain, misalkan ini, kita sandingkan dengan dia prima bukan. Nah, nanti itu si is prime ini yang punya nilai 0, nanti itu ini dimasukin ke sini. Makanya dia prima bukan ini, jadi punya nilainya itu dari si is prime 50 ini gitu. Nah, itu kelebihan dari fungsi yang punya kembalian gitu. Kalau seandainya kita pakai void, kan void itu kan berarti dia bukan kembalian kan? Nggak punya kembalian maksudnya. Di sini void, berarti ini nggak bisa pakai return. Kalau seandainya pakai return, ntar error, kita coba. Nah kan, error kan? Karena void itu nggak punya nilai kembalian gitu. Jadi anggaplah nilai kembalian itu nilai dari sebuah fungsi lah gitu, gampangnya. Nah, misalkan kalau void itu kita sandingkan dengan printf, berarti dia nggak punya ini. Dia nggak punya kembalian. Jadi kalau seandainya ini kita cetak 0, kalau dia
ini gini ya, misalkan apakah dia bakal punya nilai? Kita coba. Dan error, nah kan? Void value not ignored. Apa ini artinya? Apa artinya Ben? Jadi ya intinya pokoknya nggak bisa disandingkan dengan variabel karena dia nggak punya nilai gitu kan Ben ya? Kayaknya sih gitu. Oke, nah makanya gimana cara makainya? Berarti ya dia nggak bisa disandingkan dengan variabel, berarti cuma sekedar gini doang. Ini kita ini. Nah, cuman gini doang. Kenapa ada nol-nolnya? Oh iya. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau si void ini, dia cuman mengeksekusi statement yang dalam fungsinya, tapi nggak bisa mengembalikan nilai. Jadi, kalau misalnya kita sandingin sama variabel lain, misal kayak tadi dia prima bukan, hasilnya error. Karena si is prime ini nggak punya nilai. Gitu sih gampangnya. Gimana? Gimana Sari? Ngantuk ya? Enggak kok. Jelas. Enggak. Kemarin kan udah nyoba pakai return, ternyata salah error ya, itu karena void-nya pakai void ternyata. Oh, pakai void kamu gitu. Void-nya. Oh iya. Jadi pokoknya itu, nah makanya oh iya. Nah, kenapa di in kalau misalnya main ini pakai in, biasanya tuh orang ada yang nulis gini, return 0. Kenapa? Karena ya ini kan dia pakai in. Nah, mestinya itu ada return-nya. Nah, 0 itu maksudnya anggaplah apa ya? Ya lambang lah gitu. Lama kalau misalnya si fungsi main ini tuh berhasil terjalankan tuh pasti mengembalikan nilai 0 lah, gitulah pokoknya. Kalau void itu kan dia nggak pakai return kan biasanya. Meskipun emang tanpa return pun kita tulis in nggak masalah, nggak error gitu. Yang saya baca sih katanya kalau misalnya di main itu, kalau misalnya kita pakai in itu, kalau seandainya kita nggak tulis return itu, otomatis si program itu bakal nganggap return-nya itu 0, meskipun kita nggak tulis gitu. Oke, gimana Sari? Ya, paham Kak. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh iya, Ben, ayo lanjutin. Sorry menyela. Tadi sampai mana? Fungsi return. Mungkin ini nih variabel lokal nih belum nih. Variabel lokal sama eksternal, ada yang masih bingung nggak? Bingung nggak variabel lokal sama eksternal? Jadi variabel lokal itu variabel yang cuma bisa dipakai di in-main tertentu aja. Dan variabel eksternal itu variabel yang bisa dipakai di semua in-main atau apa ya disebutnya itu? Lokal global lah gampangnya. Nah, lokal global. Dibanding eksternal, jadi satu lokal itu global. Sebagai contoh ya. Nah, kita lihat dari sini aja ya. Ya, in-main di atas ini dideklarasiin kan, dan variabel data. Nah, fungsinya itu 100. Nah, kita lihat nih di dalam in-main. Dalam in-main itu ada namanya variabel data juga, yaitu 200, ya kan? Terus dia masukin fungsi 1, fungsi 2. Nah, ini yang bakal kelihatan bedanya itu di void fungsi 1 dan void fungsi 2-nya sebenarnya. Kita lihat di fungsi 1. Ini bakal kelihatan kalau ada output-nya ya nanti. Jadi kita lihat di fungsi 1 ini, in data 300. Dia print data lokal 1. Print data, pokoknya dia nge-print data. Nah, jadi kita lihat aja ya, di fungsi 1 itu ada yang namanya variabel data. Nah, jadi print f-nya ini nih, si print f-nya ini bakal mencetak data yang ada di dalam di dalam fungsi tersebut. Gitu. Data yang 300 ini bakal dicetak 300. Nah, kita lihat void fungsi 2. Void fungsi 2 ini nggak ada yang namanya variabel data. Nah, bingung kan kalau misalkan kayak gini, dia dari mana yang ngambilnya? Nah, berarti misalkan ini nggak ada itu,
dia langsung otomatis ngambil dari variabel data yang ada di atas. Jadi data 100. Jadi sebenarnya, nah kalau misalkan kita nggak ngedeklarasiin variabel data di atas, kalau nggak salah harusnya sih nilainya kosong, si void fungsi 2 ini kosong, karena dia nggak mungkin ngambil variabel data dari fungsi 1, karena itu jatuhnya variabel lokal yang cuma bisa dipakai oleh fungsi data 1 kayak gitu. Apalagi ya, pokoknya kalau variabel data global atau eksternal itu bisa dipakai di mana aja dan dalam kondisi apa aja, sedangkan variabel lokal itu cuma bisa dipakai di satu tempat itu aja kayak gitu. Kalau urutan pengambilannya gimana, Ben? Urutan pengambilannya, jadi kalau misalkan itu kayaknya dia memprioritaskan variabel, misalkan di inline itu udah ada variabelnya tersebut, maka itu duluan yang diambil. Misalkan emang dari situ udah nggak ada, berarti nariknya dari atas, dari variabel global. Kalau menurut aku gitu cara pengambilannya dia. Nah gitu ya, jadi urutan itu dari lokal terus baru global. Kalau misalnya lokal nggak ada, baru ke global gitu. Oke, paham ya? Iya, Kak. Oke. Ini siapa yang menjelasin? Ya udah, oke. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat itu, kalau misalnya di kalau bagi algoritma dan pemrograman itu pasti selalu ada fungsi iterasi sama rekursif gitu. Jadi sini saya tambahin, cuman mungkin kalau misalnya di UAS kayaknya nggak keluar ya. Ini sekedar informasi aja lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya fungsi itu kalau misalnya dalam hal perulangan kalau nggak salah, itu dibagi jadi dua, jadi ada iteratif sama rekursif. Nah, iteratif itu, jadi pokoknya tuh kedua fungsi ini tuh pokoknya berkenaan dengan perulangan. Itu ya kata kuncinya. Nah, jadi kalau misalnya iteratif itu secara apa bahasanya? Eksplisit atau secara gamblang lah gitu, nulis perulangannya langsung gitu. Kayak contoh ini for. Nah, ini kan ekspresi perulangan gitu kan. Nah, dia langsung nulis fungsi perulangannya di sini gitu. Nah, itu sorry. Ya elah. Nah, jadi itu kalau misalnya iteratif, dia langsung nulis perulangannya di dalam fungsi. Nah, beda kalau rekursif itu dia cara perulangan itu dengan cara manggil dirinya sendiri. Kayak ini. Nah, faktorial, misalnya faktorial in n, misalnya kita masukin 5, misalkan masukin 5. Nah, n itu kan berarti tidak sama dengan 0 ya, berarti kita eksekusi yang ini. Nah, return n dikali faktorial. Nah, di sini kan manggil lagi kan fungsi faktorial. Faktorial n-1, cuman di sini kurang 1. Berarti tadi kan 5, sekarang 4. Nah, 4 balik lagi ke sini. 4, di sini kan berarti masih tidak sama dengan 0 kan ya, berarti eksekusi lagi yang ini. Nah, berarti 4 dikali faktorial 3. Seterusnya sampai nanti itu n-nya 0, berarti berhenti di sini, kembaliin 1 gitu. Nah, nanti akhirnya nanti jadi kayak gini. Faktorial 5. Nah, tadi kan faktorial 4, terus nanti dieksekusi lagi. Nah, cuman masalahnya kayak gini lah pokoknya. Nanti sampai kalau misalnya iterasinya selesai, nah baru nanti operasiin semua gitu. Nah, ini kelemahannya. Kan kalau misalnya kayak gini kan berarti 5, 4, 3, 2, 1 ini kan dia masih kesimpan di memori ya. Nah, problemnya kalau misalnya si n itu kepanjangan, nanti bakal membebani memori kayak gitu. Nah, makanya si rekursif ini nggak cocok kalau seandainya si n-nya itu terlalu banyak gitu. Ada cara lain dengan cara menampung si fungsi rekursif terlebih dahulu yang udah muncul angkanya misalkan 54 ini ke variabel atau argumen lain. Kayak contohnya itu saya kirim di Google Classroom, kalau nggak salah udah dikirim ya. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin agak membingungkan ya kalau rekursif ini. Jadi pokoknya itu ya yang perlu dipahami itu kalau rekursif itu dia melakukan perulangan dengan cara memanggil fungsinya sendiri kayak gitu. Gitu. Nanti kalau contoh ya bisa dipraktekin sendirilah, diketik. Oke, gimana? Ada yang masih bingung terkait fungsi?
Gimana? Oke, gak ada ya. Nanti kalau misalnya kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja, langsung open mic. Oke, sekarang array ya. Kak Iben mungkin. Ini aku udah sediain kodenya. Oke. Atau mau dari modul? Gimana, Ben? Sebentar. Oke, Ben. Iya. Ini ada belum? Sebentar. Sabar. Array. Jadi array adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan. Oh, sorry, sebentar. Tadi dari pusing. Tipe data kumpulan dari tipe data lain gitu. Gimana ya? Gimana bingung jelasnya kalau array ya? Oke. Ya udah, oke. Array pengertiannya ya udah sama aku. Jadi pokoknya tuh array itu kan biasanya kalau variabel itu kan kita masukin cuma satu angka doang kan ya. Misalkan nilai 90 udah kelar gitu. Nah, gimana kalau seandainya itu kita mau masukin sebanyak nilai ke dalam satu variabel gitu. Nah, itu cara pakainya itu pakai array gitu. Gitu sih. Nah, jadi oke, Kak Iben, gimana lanjutin? Jadi kalau misalkan kita bisa lihat nih dari contoh nih, misalkan kita ingin menyimpan dalam proses 5 buah bilangan. Misalnya, biasanya kan kita nulisnya biasanya kayak gitu kan, in bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Nah, kalau misalkan pakai array ini kita bisa langsung efisiennya gimana? Langsung aja kita bikin in bilangan buka kurung siku 5 tutup kurung kayak gitu. Nah, nanti itu hasilnya sama aja. Sama-sama nampung 5 data, tipenya kan kita udah bikin tuh di awal integer. Nah, berarti kita nampung 5 data yang bertipe integer gitu. Nah, formatnya itu kita bisa lihat tuh tulisannya. Jadi kita deklarasiin dulu si ininya itu bertipe datanya apa, dia apa integer, apa var atau apa karakter atau yang lainnya kayak gitu. Terus nah namanya itu apa? Terus sebanyak berapa elemen yang ditampung di dalam si variabel ini. Nah, contohnya kita bisa lihat contoh di bawahnya tuh. Float bilangan 100. Nah, ya itu sama aja nanti itu memuat bilangan float itu kan ini ya, bilangan koma. Ya, ini kayak bilangan desimal. Benar. Nah, jadi di bilangan itu memuat bilangan desimal sebanyak 100. Kayak gitu. Terus ini kelebihan pakai array ketimbang kita nulis variabel kayak tadi itu apa kira-kira? Kelebihannya ya sama, jadi apa ya, jadi kita nggak usah capek-capek, pertama nggak usah capek-capek, terus lebih meringkas sesuatu. Jadi misalkan banyak datanya, kita misalkan masih 5, 10, oke lah kita ketik ya lah. Kalau nanti di suatu kejadian kita kayak misalkan kita ngadain riset, nah datanya itu sampai 200, masa aja kita mungkin ngetik satu-satu gitu. Nah makanya dibikinlah array ini. Terus kalau misalkan nanti datanya
Kak, nanti kalau misalkan data dari riset kita ada yang koma-koma semua itu gimana ya Kak? Nah ya udah bikin aja float aja sih bilangan. Nah terus misalkan kita mau tahu nih dari yang kayak tadi tuh float bilangan ada 100. Kita mau tahu nih bilangan kelimanya berapa ya? Ya udah panggil aja bilangan 5 kayak gitu. Nah, berapa keluar ternyata bilangan 5-nya itu 3,14 kayak gitu. Kalau menurutku itu kelebihannya. Mungkin dari Kak Yogi bisa menambahkan. Oke. Kira-kira apa lagi ya? Nah, ini. Jadi yang apa ya? Istimewanya lah gitu. Istimewanya array itu satu lagi itu kita bisa sandingkan dengan perulangan gitu. Kayak misalkan gini. Aduh, di sini di mana lagi ya? Buat lagi deh. Sebentar ya. Sebentar deh. Sebentar, jangan dulu sini. Jadi, bentar. Izin menambahkan ya, Ben ya. Nah, jadi ini. Tadi tuh sempat disinggung ya, cara penulisan array. Nah, itu satu dari banyak lagi penulisan gitu. Nah, jadi di sini itu, pertama tadi kan ya yang kata Kak Iben itu, nah pakai yang ini nih. Yang cara ketiga. Jadi kita deklarasin dulu array-nya itu bertipe apa, terus panjangnya berapa. Nah, habis itu baru kita inputin secara terpisah di sini. Misalkan, lupa. Jadi yang perlu diingat itu juga kalau array itu dia indeksnya dimulai dari 0 ya. Jadi misalkan kalau ada bilangan gini misalkan 1, 2, yang ini 10, 12, 14, 15 gitu. Nah ini itu urutan ya. Nah urutannya itu nggak dimulai dari 1 tapi dari 0. Jadi ini tuh ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Yang perlu diingat-ingat itu ya. Jadi dimulai dari 0, bukan dari 1. Emang kebanyakan bahasa program memang dimulai dari 0. Yang saya tahu itu yang nggak dimulai dari 0 itu bahasa R. Itu nggak dimulai dari 0, dimulai dari 1. Nah, oke lanjut. Nah, jadi misalkan di sini kita mau ngisi bilangan yang indeksnya 0. Nah, kita isi 1. Terus yang indeksnya 1, kita isi kedua. Nah, ini cara ketiga. Nah, cara pertamanya itu kita langsung tulis semuanya. Array, tipenya apa, panjangnya berapa, terus isinya apa, isi array-nya apa gitu. Dan ini harus sama ya. Kalau misalnya di sini 2, berarti di sini elemennya cuma 2, nggak boleh lebih. Misalkan di sini 3, ya di sini 3. Kalau misalnya di sini 4, ya di sini 4 juga gitu. Nah, terus yang cara kedua, itu kita bisa juga tanpa menulis panjang array-nya. Dengan catatan berarti kita harus nulis semua elemen yang mau kita masukin gitu. Ya, misalkan di sini kita mau masukin 2 elemen gitu. Nah, ini nggak apa-apa, kita nggak tulis di sini 2. Karena di sini udah kelihatan jelas kalau di sini ada 2 elemen gitu. Misalkan kita tambah lagi 3, 4, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, catatan berarti di sini harus dikasih tahu dulu elemen-elemennya apa aja. Nggak boleh misalkan kayak gini. Nah, ini nggak bisa. Kalau misalnya kita mau panjang array-nya dikosongin, itu kita harus kasih tahu dulu elemen-elemennya itu ada apa aja di array-nya gitu. Nggak boleh kayak gini. Kayak gini nggak boleh. Kayak gitu. Oke, lanjut yang tadi saya itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, saya nggak paham. Nah, oke. Tadi kelebihannya apa kalau misalnya array itu? Nah, jadi kelebihannya itu, tadi yang kata Kak Iben itu lebih efisien. Karena alih-alih kita mencoba menulis semua variabel untuk setiap nilai, kita bisa coba masukin semua nilai itu ke satu variabel gitu. Itu kelebihan pertama. Terus kedua itu kita bisa Nah, mengeksekusi semua elemen dengan catatan berarti statementnya sama semua dalam sebuah perulangan gitu. Misalkan kayak gini. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
77. Nah, misalkan kayak gini. Sebentar, ulang lagi. Nah, misalkan kayak gini. Sebentar. Nah, oke, misalkan kayak gini. Kita mau misalkan mencetak semua nilai gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai array itu lebih gampang karena kita bisa sandingkan dengan for gitu. Kayak ini misalkan kita mau nyetak, nah langsung aja tulis ini for. Berarti kan indeksnya itu dari 0 sampai 6 kan ya. Nah, makanya di sini nggak pakai sama dengan karena indeksnya cuma sampai 6 doang. Nah, terus ini statementnya mencetak semua bilangan ini, elemen ini. Nah, berarti ini indeksnya berapa, i berarti terus ini, nah ini nilainya. Nah, ini kan lebih simpel dibandingkan kalau misalnya kita mau nulis satu persatu gitu, misalkan bilangan 1, bilangan 1 misalkan 1 bilangan 2 terus ini print 1 kan itu kan pasti bakal lebih repot kan ya. Nah, makanya dengan adanya array ini lebih mudah gitu. Nggak cuma cetak doang, misal kita mau menjumlahkan semua elemen dengan 2 misalkan itu bisa, atau mengalihkan bisa. Terus juga kita bisa melakukan manipulasi vektor gitu, itu bisa dengan menggunakan array gitu. Oh ya, terus juga satu lagi yang perlu diperhatiin kalau misalnya pakai array itu si nilainya itu diusahakan karakteristiknya sama. Misalkan ini anggaplah ini misalkan data siswa ya, misal nilai siswa, nilai LMH misalkan. Nah, ini isinya nilai LMH semua, jangan dicampur adukin. Misalkan kayak gini, kita mau bikin variabel misalkan alas sama tinggi gitu. Jangan disatuin kayak gini, misalkan AT. Jangan dicampur adukin kayak gini. Alas sendiri, tinggi sendiri, jangan disamain. Karena khawatirnya itu nanti malah bikin kebingungan kalau ada orang lain mau baca kode kita kayak gitu. Oke, jadi yang perlu diingat-ingat itu kalau misalnya mau bikin array itu nilai-nilainya usahakan karakteristiknya sama semua gitu. Oke. Oke gitu. Gimana Kak Iben? Apalagi ya? Ini aja deh. Aku udah nulis masa nggak dipakai gitu. Nah, boleh. Pakai. Ini tadi kan ini udah, berarti ini matriks. Yang lain gimana ya? Tadi masih ada yang bingung nggak? Kak, kalau yang bilangan dengan indeks nolnya itu dimulai dari 1 gimana? Nggak Jadinya bisa. 2 nggak sih, Kak? Nggak. Mungkin Kak Iben yang lebih paham soal indeks-indeksan. Aku cuma asal pakai doang. Gimana Ben yang soal indeks Ben? Gimana? Yang indeks kan tadi kan dari 0 ya. Kalau misalnya dari 1 bisa enggak gitu.
Setahu setahuku sih nggak bisa ya kalau misalkan itu. Tapi kalau dicetaknya mulai dari berapanya biasanya bisa. Tapi kalau pemulaian sesuatu setahuku emang dari nol deh. Emang dari nol ya? Setahuku ya. Tapi ntar boleh kalau itu di searching lagi. Tapi kalau misalkan dicetaknya mau mulainya dari indeks keberapa kayak gitu sih. Nah, jadi gitu ya benar kata Kak Iben. Jadi itu ya kalau indeks itu kalau misalnya dari kalau bahasa sih itu emang dimulai dari nol. Jadi bilangan pertama itu di apa namanya? Indeksnya 0, terus bilangan selanjutnya 2, 3 seterusnya kayak gitu. Tapi ya tadi kata Kak Iben, jadi kalau saya mau apa namanya? Kalau misalnya emang nyetaknya emang mau dari 1 itu nggak apa-apa. Tapi yang perlu diingat itu kalau si bahasa sih itu indeksnya dimulai dari 0 yang perlu diperhatiin itu. Dan setiap bahasa program itu punya karakteristik masing-masing ya. Jadi misalkan di sini emang dari 0 gitu. Nanti dari bahasa program lainnya bisa jadi beda gitu indeksnya dari 1 misalkan. Salah satunya itu R itu dimulai dari 1 indeksnya. Gitu. Gimana? Tadi siapa yang tanya? Gimana, ada paham belum? Udah Kak. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya menyetak doang mah. Tapi yang perlu diingat itu ya tadi itu array itu indeksnya dimulai dari 0. Oke, lanjut matriks. Nah, dari tadi kan kita kan berurusan sama array satu dimensi doang kan ya, cuma satu baris segini udah. Nah, gimana kalau seandainya kita mau bikin yang dimensinya itu lebih tinggi dari 1, misalkan 2 itu kan matriks ya. Nah, bisa apa enggak gitu. Nah, jawabannya bisa. Nah, caranya itu gini. Jadi gini. Di setiap elemen, sebentar ini berapa ya? 2 ya. Ini 2. Misalkan kayak gini, kita mau buat matriks ukurannya itu 2 kali 3, elemen matriksnya itu ini misalkan. Nah, jadi di sini yang perlu diingat itu pertama itu kita sudut pandang itu terhadap baris ya. Jadi misalkan di sini baris nih. Ini kan berarti ada 2 elemen kan ya. 2 elemen itu berarti ini 1, 2 gitu. Nah, setiap elemen yang ini itu isinya ada lagi 3 gitu. Nah, di sini ada 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya dilihat itu, ini kan berarti sama aja kayak kalau dilihat itu, ini barisnya, terus ini kolomnya, iya nggak? Nah, kayak gitu. Itu cara bikin matriks di C. Oke, yang perlu diingat-ingat itu. Jadi ini 2 itu berarti elemennya ini 1, 2. Terus di sini 3 itu maksudnya apa? 3 itu berarti di sini setiap elemennya itu ada 3 elemen, berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini kalau matriksnya, kalau misalnya dimensinya 2, gimana kalau misalnya kita tambahin lagi dimensinya bisa apa enggak gitu. Misalkan mau dimensi 3, 4, 5, 10 gitu. Bisa. Caranya sama kayak tadi. Jadi misalkan di sini saya mau buat array dimensinya ada 3. Gini. Jadi kayak tadi itu, pertama itu buat elemennya itu berarti kan di sini 2, berarti ada 2. 1, 2. Nah, terus di setiap elemen itu ada 3 elemen lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di setiap elemen lagi ada 2 elemen lagi. Berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, kayak gitu caranya. Gimana? Ini kalau misalnya dimensinya mau lebih luas lagi gitu. Tapi ya kalau misalnya kita paling cuma sebatas array 1 dimensi sama 2 dimensi sih. Ya ini cuma tambahan aja lah gitu. Gimana? Paham, Kak. Oke. Nah, Kak mau tanya. Gimana? Yang indeks tadi itu berarti bisa cuman dicetaknya nanti dari 1. Maksudnya nanti bilangan yang tercetak ini kan yang tadi ini kan outputnya kan ada 1, 2, 5, 2, 6, 7, 1.
Nah, indeks Sebentar, yang mana nolnya ya? kan 1. Ini yang bawah di outputnya. Output. Yang di output. Ini, Nah, itu. ini. Hmm. Kok hilang ya? Kodenya udah nggak ada. Oke. Kayak kehapus. Ya gimana? Nah, kalau misalnya pengen nulisnya nyetaknya bilangan dengan indeks 1 adalah 1. Terus yang kedua ya adalah 2 gitu. Bisa. Oh, bisa, tapi nanti berarti perlu modifikasi. Aduh, ini kok bisa kehapus ya? Oke, sebentar ya. Mungkin yang tadi. Yang mana? Kok hilang ya? Yaudah, sebentar ya. Nanti I plus 1 gitu, Kak. Gimana? Biar bilangan indeksnya dimulai dari 1, maksudnya cetaknya itu berarti nanti I plus 1 gitu kan. Iya. Oke, Tapi berarti udah paham ya. Ya kayak gitu, benar. Tapi nanti indeks yang nolnya nggak ke munculin dong, Pak? Apa gimana? Tetap muncul, cuman apa ya, istilahnya itu cuman sekedar kita mau munculin di outputnya itu, pokoknya itu dimulai dari 1 urutannya gitu. Tapi arraynya Tapi dari kalau 0 gitu. indeks tetap 0 gitu. Ya udah, kita lanjutin aja ya. Ini 5. Oke, misalnya kayak gini. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan kalau di outputnya kan berarti dari 1 kan ya. Urutan ke-1, 10, urutan ke-2, 20, urutan ke-3, 30, urutan ke-5, 50 gitu. Gini kan maksudnya? Iya, Kak. Nah, kayak gitu. Bisa. Jadi nanti berarti di sini itu waktu kita mau nentuin urutan, berarti ditambah 1 I-nya. Tapi kalau indeks itu tetap dari 0. Nah, ini kan bisa dilihat sendiri. Ini I plus 1, tapi di sini kok R-nya tetap 1 kan isinya. Nah, kayak gitu. Karena kalau indeks tetap dari 0 mulainya. Tapi kalau saya mau di outputnya itu dimulai dari 1, nggak apa-apa. Itu berarti nanti ditambahin 1 di sini. Gitu. Gimana yang lain? Gimana? Paham. Oke, kita lanjut apa ya? Oke, dimensi udah. Nah, oke, memperoleh panjang array. Nah, tadi kan kita itu udah nganuin apa namanya? Bikin array ya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau tahu panjang array-nya gitu? Misalkan kita makanya itu kayak gini nih, nggak ngasih tahu panjang array-nya berapa. Nah, kita mau tahu panjang array-nya itu ada berapa sih? Ini kita udah ngisi berapa aja sih? Nah, caranya itu gini. Kenapa kita malah bikin rumus baru? Karena emang di C itu, setahu saya itu emang nggak ada rumusnya, Ben ya? Nggak ada fungsinya sendiri ya? Nggak ada. Jadi kalau saya mau nentuin panjang array itu ya mau gak mau kita bikin sendiri gitu rumusnya. Nah, caranya gini. Nah, kemarin itu sempat disinggung si size of, cuman emang gak pernah dipakai. Nah, size of itu kita nentuin apa ya, sebentar, lupa. Size of. Ukuran dari operan. Gak paham. Jadi pokoknya itu besar memori untuk si variabelnya gitu, besar memorinya. Nah, misalkan ini nih. Kita coba array. Oke, misalkan ini kita tambah dulu. Oh, baru aja. Misalkan yang di sini ya.
misalnya kayak gini. Oke. Jadi gini. Jadi size of itu besar memori yang besar memori untuk si variabelnya kayak gitu. Nah, kita tahu kan ya kalau misalnya sebelumnya itu kan udah dibahas kalau misalnya besar memori untuk integer itu 4 byte. Jadi ini satuannya byte kalau nggak salah. Ya nggak sih, Ben? Byte kan ya? Iya. Ya, byte. Nah, kita kalau nggak salah sih kemarin itu integer 4 byte kayaknya. Iya nggak sih 4 byte? Ada nggak sih di sini? Iya kan 4 byte bener. Nah, integer itu 4 byte. Nah, terus di sini, nah makanya di sini kan array yang indeksnya 0 berarti kan 10 ya. Makanya 10 itu di sini memorinya itu 4 byte, di sini 4. Nah, terus yang ini size of R. Nah, ini ada 20. Kenapa ya? Ini kan ada berarti 5, 5, 5, 5, 5 berarti ada 20. Kok 5? Sorry. 4, 4, 4, 4, 4 berarti ada 20 gitu. Nah, dengan informasi ini berarti kan kita bisa dapat panjang array-nya kan. Berarti tinggal di ini total semua memori buat si array dibagi dengan memori yang dibutuhin buat satu elemen di array. Dapatlah. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ada 5 nggak benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Misalkan kalau kita tambahin lagi, tambahin berapa ya? Misal tambahin 2. Nah, saya berubah kan. Di sini ada tetap 4 karena kan dia tetap pakai integer kan. Nah, di sini nambah nih 28. Karena kan tadi kan kita nambahin 2 angka kan. Berarti 4 kali 2 8 tambah 20 28 ya, benar 28. Dibagi 4 dapatlah panjangnya 7 kayak gitu. Itu kalau misalnya kita mau bikin program yang panjangnya mungkin panjang array-nya dinamis gitu. Kita bisa pakai rumus ini. Gitu. Ini buat tentuin panjang array. Caranya ini. Ada juga kemarin itu saya lihat caranya itu kayak gini juga. Kayak gini nih. Pakai bintang. Bintang itu pointer. Cuman saya nggak paham pointer itu apa ya. Jadi karena nggak paham pakainya yang ini aja. Gitu. Ini cara nyari panjang array. Nah gitu. Gimana sampai sini ada yang mau tanya enggak? Oke, berarti masih paham ya sampai sini ya. Oke, nah tadi kan kita kan bikin array itu kan tipenya itu cuma satu doang ya. Misalkan integer semua, float semua. Nah gimana kalau misalnya kita mau buat beragam tipe gitu, bisa apa enggak? Kan yang kita tahu itu kan kemarin tuh yang bisa itu kan structure ya, struct. Itu yang bisa tipenya baik itu struct. Ini kok sama semua. Oke, misalkan lah ini beda. Pokoknya anggaplah beda. Nah, misalkan gimana kalau misalnya kita mau buat di dalam array itu terdiri dari elemen yang berbeda elemen gitu. Nah, kita bisa pakai struct, manfaatin struct. Ini anggaplah beda ya.
karena saya agak males lagi buat bikin. Nah, misalnya di sini nih. Di sini saya buat struct itu, di sini isinya itu nilai pelajaran MTK, IPA, Indo, Inggris misalkan. Di sini nilai. MKT. Namanya nilai. Iya. Iya, aku MKT. Enggak apa-apa lah. Nggak Nah, apa-apa, nggak apa-apa. nama struct-nya nilai. Nah, oke, nah terus di sini saya buat variabel itu pakai struct nilai tadi, berarti nulisnya sama kayak kemarin. Struct-nya apa namanya, terus variabelnya apa, berarti nilai yoga misalkan. Di sini kita masukin yoganya itu nilai Indonya 70. Di sini saya malas ngisi lagi, jadi udahlah gak apa-apa pakai Indo aja. Pakai ini aja. Nah, terus satu lagi misalkan saya buat ini nilai asa. Terus nilai Budi misalkan. Nilai siapa lagi ya? Ono. Oke. Ini. Nah, oke, kita tambah lagi. Asa, Budi, Ono. Nah, tadi kan kalau tadi itu tipe array-nya itu pakai in ya. Nah, berarti di sini karena semuanya pakai struct nilai ini, nah berarti di sini juga deklarasinya nilai gitu. Nilai siswa ini banyak array-nya karena kita udah tentuin dari awal elemennya, berarti gak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, di sini isinya itu yoga, asa, Budi, Ono misalkan. Nah, kita mau tahu siswa, sebentar. Misalkan siswa dengan absen presensi. Nilai Indo ini. Nah, kosong. Nah, dapat kan? Kita ngakses ini nih, kan array-nya siswa ya. Siswa kita akses yang indeksnya itu 0, indeksnya 0 kan berarti yoga kan, Den. Nah, yoga. Nah, di sini berarti di sini yoga nih, di sini yoga. Nah, yoga terus di sini kita ngambil nilai Indo. Nah, Indo kan tadi udah kita masukin 70 kan. Nah, makanya ketika kita tuliskan ini, dapatlah di sini nilai Indo siswa dengan presentasi 1 sama dengan 70 kayak gitu. Jadi nggak sebatas in float STS string gitu, nggak sebatas itu, kita juga bisa variasiin dengan cara pakai struct misalkan kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ayo gimana? Minggu depan UAS. Jangan sampai bingung. Mana? Oke, kalau nggak ada mungkin kita coba contoh ya. Kita coba pakai ini contoh soal nomor 45, halaman 45. Nah, misalkan ini. Kita mau rutin array ini. Ini kan array-nya masih acak-acakan. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ngurutin elemen-elemen ini supaya dimulai dari yang kecil sampai yang gede gitu. Gimana? Ada ide gak? Oke, ini kita langsung studi kasus lah. Karena emang di contohnya misal aplikasi juga kan itu kan kadang kita bisa ini kan ngurutin berdasarkan nama, berdasarkan apa lagi ya?
nama, tanggal. Nah, itu juga pakai ya logika kayak gini gitu. Gimana caranya ngurutin elemen dari yang kecil sampai yang gede kayak gitu. Nah, gimana yang nomor 2 kira-kira kita sebatas ini aja. Gimana cara ngurutin elemen array ini? Ada yang kepikiran caranya? Cara ngurutin dari yang kecil sampai yang gede gitu. Gimana? Ada kepikiran? Belum tahu, Kak. Tadi mana ya? Nah, misalkan ini buat dapat panjangnya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya tuh ini kalau di materi itu namanya algoritma pengurutan kalau nggak salah. Sort algorithm. Gitu. Cuman di sini kita nggak sampai. Jadi kita coba aplikasikan satu algoritma pengurutan yang paling gampang, tapi saya nggak hafal namanya apa. Jadi sistemnya kayak gini. Kita cek semua di sini, pakai for, ngecek satu-satu elemen ini. Nah, terus kita cocokin sama yang ini, yang setelahnya. Apakah dua ini kurang dari, apakah dua ini lebih dari 3? Berarti kan enggak, kalau enggak berarti lanjut. Nah, terus di sini apakah 2 lebih dari 1? Nah, kalau misalnya ini kan berarti kan 2 lebih dari 1 kan ya. Nah, berarti kan mestinya itu si 1 ini mestinya ada di sini kan posisinya si 2. Ya enggak? Nah, maka nanti ditukar nilainya, nanti berarti 1 di sini, 2 di sini. Nanti seterusnya sampai selesai semuanya kayak gitu. Nah, oke, langsung aja kita praktek. Ini enggak ada papan terus jadi repot ya. Saya izin sebentar ke belakang.
Nah, akhirnya berhasil. Oke, saya lihat sendiri ya. Kan awalnya acak-acakan. 2, 3, 1, 5. Nah, di sini berhasil urut. 1, 1, 2, 3, 5, seterusnya sampai 56. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Oke, ini sebentar. Oke, mungkin kita print dulu aja di sini. Oh, Wow. sorry. Sebentar kok. Rasanya agak ini. Ini kita tambah lagi. Nah, ini lebih enak lihat. Oke, lihat di sini. Ini siapa ya? Yunga. Udah di mute, Kak. Tenang. Oke, udah. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Nah, jadi gini. Kita sebentar, di sana ini. Oke, di sini dulu. Nah, jadi kita cek di sini itu cara kerjanya gini. Kita cekin satu-satu di sini elemennya. Kira-kira nanti ini misalkan elemen 2 ini nanti kurang dari ini enggak? Lebih dari ini enggak? Kan logikanya kan mestinya kan di sini ini sama ini kurang dari kan. Terus ini sama ini kurang dari seterusnya gitu kan. Nah, di sini kalau seandainya si elemen sebelumnya ini ternyata lebih dari elemen sesudah, nah mestinya kan berarti posisinya ketukar kan. Nah, makanya kita harus ngebaliknya gitu. Harus dibalik ditukar gitu. Nah, oke, pertama ini. Pertama itu berarti kita ngecek di sini apakah 2 ini lebih dari 3. Nah, kan enggak kan? 2 kurang dari 3 harusnya. Nah, oke, di sini enggak ada penukaran. Nah, nanti di sini di iterasi selanjutnya ini kan 2, apakah 2 lebih dari 1? Benar kan ya, lebih dari kan ya. Nah, makanya nanti si ini 2 sama 1 ditukar. Jadinya ini 1. Nah, ini kan awalnya kan 2, 3, 1 ya. Jadinya 1, 3, 2. Nah, 2 sama 1 ditukar. Jadinya 1, 3, 2 seterusnya ini sama semua. Nah, terus habis ini selanjutnya ngecek yang ini. Apakah 2 lebih dari 5? Salah kan ya. Nah, berarti tetap. Terus ini apakah 2 lebih dari 5? Salah, berarti tetap. Nah, apakah 2 lebih dari 1? Nah, ini kan berarti benar ya. Nah, makanya nanti ditukar. Yang mana nih? Yang mana ya? Di bawah lagi kayaknya deh. Bawah. Nah, yang Itu, Kak. Oh, sorry. Lupa. Katanya kan 1 sama 2 kan udah ditukar sebelumnya kan ya? Ya, ini kan udah ditukar. Sorry. Nah, sekarang ini berarti ini, aduh repot juga ya. Lihat di sini aja deh. Nah, oke, kita lihat di sini. Apakah 1 ini lebih dari 5? Jawabannya enggak kan? Nah, makanya ini tetap nih, yang baris ini tetap. Sebentar. Kok enggak enak dilihat ya? Ulang. Ini enaknya gimana ya? Oh.
Kok ini persen J? Ada nama tagar loh. Nah, ini lebih apa? Nah, sebentar. Isinya klien. Oke, kita mulai lagi tadi sampai mana ya? Ini sama ini sama ini. Lihat ke Momo. Nah, situ. Sebentar. Kita lanjut sini aja. Ini kan indeks yang ini ya. Kita ngecek yang ini nih, yang elemen pertama. Nanti kalau misalnya kalau misalnya udah dicek semua sampai sini. Nah, sekarang ganti yang ini, yang elemen selanjutnya. Nanti dicek sama yang ini, ganti gitu. Apakah nanti si ini nanti lebih dari elemen setelahnya atau enggak? Kalau misalnya lebih dari, ditukar gitu. Pokoknya jalan algoritmanya kayak gitu. Nah, nanti kalau saya udah semua, yang ini udah, nanti yang ini seterusnya sampai selesai. Nah, akhirnya nanti kalau misalnya udah selesai, nanti jadi kayak gini urut. 1, 2, 3, sampai 56. Kayak gitu. Di YouTube tuh kalau nggak salah ada ilustrasinya, nanti bisa dicari. Cari aja sorting algorithm, kalau nggak salah kayak gitu. Kalau misalnya penasaran lah gitu. Ini salah satu algoritma pengurutan, jadi masih ada yang lain. Cuman saya contohnya yang ini aja karena saya juga lebih paham yang ini gitu. Oke, itu satu contoh lah. Ada yang mau request lagi atau ya gimana? Ini kalau sebelumnya dikasih ini dijadiin tugas gimana nih? Kalau ini nggak paham nggak? Tapi untungnya ini nggak jadi tugas ya. Oke, gimana yang lain? Apakah ada request gitu? Misal mungkin tugas sebelumnya ada yang nggak paham, atau mungkin ada lagi materi yang mau ditanyain, atau mungkin ada yang mau request soal gitu sebelum mungkin kita tutup gitu. Gimana yang lain? Ayo, gimana? Kalau array-nya berupa huruf gitu? Oh, bisa. Bisa kan ya Ben ya? Mestinya sih semua tipe bisa. Sini ada contohnya enggak? Nah, ini ada nih. Nah, ini nih contohnya kalau pakai huruf kan. Ini. Bisa. Pakai huruf bisa. Gimana? Oh ya, lupa di share screen ya. Sorry. Nah, ini nih, bisa lihat halaman 43. Nah, ini contohnya. Ini kalau pakai huruf, isi array-nya. Bisa. Tapi ini satu huruf aja ya di tiap elemen. Kalau nambah bisa nggak ya? Bisa nggak sih Ben kalau nambah Ben? Nama gimana tuh? Ini kan cuman A, C, X. Ini kan satu huruf doang. Kalau nambah bisa nggak ya? Misalkan AB lah, ini AB, ini CD, ini XY gitu. Q-nya gitu kan. Berarti kan ada di Q-nya itu harus ada tambah. Kurang tahu kalau misalkan pakai huruf mah. Ya bisa lah ya, nanti yang lain nyoba. Sekalian eksperimen lah gitu.
Karena kan kalau ngoding itu kalau nggak praktek ya nggak bakal bisa gitu. Percuma baca doang kalau misalnya dipraktekin kayak gitu. Oke, ini anggaplah latihan gitu, nanti kalau misalnya mau nyoba bisa nggak sih ini kalau setiap elemennya itu lebih dari 1 hurufnya gitu. Oke. Ayo yang lain gimana? Oke gitu Sari, menjawab gak? Enggak. Oke. Ya, yang lain gimana? Oh iya teman-teman jangan lupa ya daftar HMPS ya. Oke. Ya. Ya. Ditutupnya 23.59 kan? Sebentar. 23.29. Enggak, terakhir hari ini. Ah iya hari ini. Waktunya Jam berapa? maksudnya. Oh, waktu. Waktunya maksudnya. Oh iya. Kan Sampai. kita kaget. belum selesai. Iya. Belum selesai. Belajar soalnya Kak. Waduh, enggak. Oh. Wah, aku mah nggak belajar. Yang penting itu latihan. Kalau misalnya udah sering latihan pasti terbiasa. Oke, gimana yang lain? Apakah sudah cukup? Ayo Cek sebelum UASnya gimana, ditutup. Kak? Gimana? UASnya. Waktunya UAS. durasi. Oke. Saya cek dulu kemarin tuh. Jumat ya? Jumat jam 1.25 sampai 3.15. Berarti 2 jam kurang lah. Ya paling samain lah. Gimana waktunya? Tapi soalnya juga susah-susah. Nanti inilah gak bakal, insya Allah gak bakal susah tugas kemarin sama UTS. Semoga. Jadi pokoknya disesuaikan lah sama waktu. Kalau misalnya waktunya cuma 2 jam kurang, ya nggak bakal susah kemarin lah. Iya, nggak bakal. Request ya buat request dari dokter sebelumnya ya. Gimana yang lain? Oke, kayaknya nggak ada ya. Berarti udah jelas semua nih ya. Nanti udah siap ya UAS ya. Nanti kalau UASnya besok juga udah siap ya. Siap. Bismillah. Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti oke, kita cukupkan aja kali ya Ben ya. Izin nggak? Oh iya gimana? Ada persembahan Kak. Izin nggak? Karena ini kan pertemuan kita terakhir ya di semester ini. Aku mewakili teman-teman matematika 2020 nih. Ucapin terima kasih atas semua ilmu yang udah Kak Yogi sama Kak Ibnu berikan mulai dari awal semester sampai akhir semester ini. Oke. Kami juga minta maaf Kak kalau ada salah sama Kakak. Minta doanya juga pastinya. Oke, ya. Semoga UAS kita lancar. Kak Iben sama Amin. Kak Yogi juga semangat ya UAS-nya. Amin. Iya. Mantap. Oke, Semoga makasih. kita bisa cepat bertemu di UIN ya Kak. Amin. Ya teman-teman. Semoga corona segera berakhir lah. Dulu. 1. Amin. Siap. Oke. Siap. Ini nggak ada dokumentasi. 1, 2, 3. Mantap. Ini ada dokumentasi Mana nggak? gambar aku?
Makasih Kak. Ridho dokumen. Terima kasih Kak. Dokumentasi siap. Makasih juga ya. Sorry nih kalau penjelasannya agak-agak terbata-bata. Kalau kadang kecepatan. Lagu dit, siapin. Sabar ya. Gue kecap. Oke. Apa lagunya? Nggak boleh lagu perpisahan. Ini kayak ini ya. Mau pindah. Baru namanya tuh. Makasih. Makasih Kak Ibnu, Kak Yogi. Semangat Ya, Kak. Semuanya makasih ya. Terima kasih Kak. Oke. Foto yuk, foto yuk. Foto. Oke. Wait. Sek. Oke. Aduh, nggak ada backgroundnya lagi. Gimana ya? Iya, apa deh. Yuk, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Yang di transmitter HSM Lagi. WA sekarang. 1, 2, 3. Nambahin Jason kan, Bang? Bentar, internet. Udah. 1, 2, 3. Ini isi Jasonnya. Mantap. Ini kan ya, kayak Rexa itu Sip. Oke. Ini nih. Jaga kesehatannya, jangan belajar mulu. Waduh. Siap, Kak. Nggak pernah belajar malah. Ya. Mantap. Mungkin Yogi ada sepatah dua kata nih. Ya, makasih atas case-nya sama teman. Sorry juga kalau misalnya jelasinnya agak terbata-bata gitu. Kita juga masih belajar lah istilahnya. Ya. Mungkin karena emang kita lebih kita saya bimbing. Tapi bukan berarti di sini kita lebih jago lah gitu. Bisa jadi teman-teman justru lebih dibandingkan kita. Ada yang udah expert malah. Atau udah yang ini kan udah jadi hacker gitu. Oke. Terus buat UASnya pesan saya kalau misalnya Alpro itu banyak-banyak latihan, karena kalau ngoding itu tanpa latihan cuma sekedar baca doang itu nggak ada gunanya gitu. Perlu praktik. Hanya udah situ aja ya. Oke. Kalau angkatan 20, Sofi, tadi Sofi udah ya? Apa tuh? Wah, apa ya? Ucapannya lah. lah. Ada sesuatu nih. Nih. Wah, kagak. Wah, gak usah ini. Oke. Gimana dari 20? Apakah ada sesuatu lagi? Cukup. Makasih banyak udah mau join. Tanpa kalian matkulnya sepi. Iya betul. Setelah di-insert kan dia dikonsum nanti sama si transmitter, si submit result handler. Suara gua masuk kan ya, Bang? Dia dikonsum sama submit result handler. Gua perlu update di submit result handler itu ngebaca status dari message yang dikirim. Cukup. Status message. Semangat ya, Kak. Mungkin ada tambahan hadiah gitu. Bercanda. Oke, berarti Doa aja, kita kasih doa. Nah, doanya
Adanya doa. Ya, semoga UASnya lancar ya. Lancar semua. Amin. Semoga IPK-nya IP-nya 4 semua. Amin. Kalau statusnya pilot, dia ngirim ke Oke, KIB mungkin bisa ditutup. Oke ya. Sebelum berakhir kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga ya. Semangat terus. Kalian juga. Fotonya boleh ya di grup ya. Siap. Boleh keluar kan nih ya? Boleh nggak? Sof, Taufik.